Mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya umur umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 ila 70, antara 60 ke angka 70 tahun. Dan sedikit dari mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melampaui angka ini. Karenanya yang kita sebutkan tadi, apabila kita renungkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di atas muka bumi ini, kemudian kita bandingkan dengan umat-umat sebelum kita, maka tentunya kesempatan itu sangatlah sedikit, sangatlah pendek. Nabi SAW katakan dalam hadis ini, sedikit dari mereka yang melampaui angka ini. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala kita mendengar atau kita mengetahui ada orang yang Allah SWT anugerahkan untuknya umur di atas 70 tahun, secara otomatis kita mengatakan bahwa ia adalah orang yang Allah anugerahkan umur panjang. Ia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuknya umur panjang. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendaknya menyadari bahwa kesempatan ini tidaklah panjang. Kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini tidaklah panjang. Sedangkan beban yang ada di pundak kita tatkala Allah berikan kepada kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini cukup banyak dan cukup berat. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang amanah yang dahulu pernah Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada as-samawat, kepada langit-langit, dan kepada gunung dan juga kepada bumi. Inna aradnal amanat 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanah tersebut kepada langit-langit, kepada bumi dan juga kepada gunung. Ini makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang kuat, Allah tawarkan kepada mereka untuk agar kiranya mereka bersedia mengemban sebuah amanah yang Allah tawarkan kepada mereka. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah SWT berfirman bahwa langit, bumi dan gunung enggan untuk menerima amanah tersebut, dan mereka khawatir jika seandainya amanah tersebut mereka terima, mereka tidak bisa menunaikannya dengan baik. Namun amanah tersebut hamalahal insan, dipikul, diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Hidup yang Allah anugerahkan pada kita sangat pendek, namun amanah yang ada di pundak kita sangat berat. Apa amanah itu? Sebagian para ulama mengatakan amanah yang Allah SWT tawarkan, di mana mereka enggan menerimanya karena takut tidak bisa menunaikannya, namun diterima oleh manusia, adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setiap kita hendaknya berfikir dan merenung bahwa jika seandainya Allah SWT anugerahkan kepada kita kesempatan hidup, misalnya dalam takdir bahwa kita diberikan kesempatan hidup di atas muka bumi selama 70 tahun misalnya, atau mungkin 60 tahun sebagaimana umur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihatlah berapa sudah masa, waktu dan umur yang sudah kita habiskan.
berapa waktu dan umur yang sudah kita habiskan. Jika seandainya Allah anugerahkan kepada kita, misalnya dalam ketentuan takdirnya kita berumur 60 tahun. Dan contoh misalnya hari ini kita telah mencapai usia 40 tahun. Ya, kita telah mencapai usia 40 tahun. Artinya 2/3 dari umur kita telah berlalu. Hanya tinggal 1/3 lagi. Kurang lebih mungkin kita akan hidup di atas muka bumi ini hanya berapa? 20 tahun lagi. Atau mungkin ada yang di antara kita yang angka umurnya di atas itu. Misalnya 50 tahun atau 55 tahun atau mungkin 57 tahun. Maka tentunya kesempatan tersebut tersisa sangat sedikit sekali. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, inilah yang saya sebutkan tadi bahwa kajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini tidak lain dan tidak bukan hanya sebuah renungan yang harus kita fikirkan bersama, bahwa sebenarnya kita hidup di atas muka bumi ini hanya berpacu dengan waktu yang sangat singkat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesempatan hidup sekalipun singkat sebagaimana kita telah sebutkan, ini merupakan anugerah besar, nikmat besar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anugerah ini yang diberikan kepada kita sebagai seorang manusia, dan Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan pesan itu kepada kita agar kita menyadarinya dengan baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuka satu surat yang sangat mulia dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan hal ini. Dalam surat Al-Asr, sebuah surat yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di mana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala mereka bertemu dengan teman-temannya kemudian hendak berpisah, maka salah satu di antara mereka akan membacakan kepada temannya surat Al-Asr. Surat yang Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika seandainya Allah tidak turunkan kepada manusia sebuah surat kecuali hanya surat Al-Asr, maka itu cukup bagi mereka. Artinya surat yang memotivasi seorang hamba untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang cukup untuk mendorong seorang hamba baik melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surat yang mulia dan agung tersebut Allah Subhanahu wa taala mengawali surat tersebut dengan sumpahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, yang artinya demi masa, yang artinya demi masa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan masa, menyebutkan waktu, siang dan malam yang dilalui oleh seorang manusia dalam kehidupannya, kecuali menunjukkan bahwa masa dan waktu yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah hal yang sangat penting dan nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat bernilai dan berharga yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba hendaknya kita menyadari hal ini dengan sebaik-baiknya. Karenanya banyak sekali hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pentingnya kesempatan ini, waktu dan masa yang Allah anugerahkan ini yang hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Dalam beberapa riwayat disebutkan, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an umrihi fima afnah, an umrihi fima afnahu, wa an ilmihi fima fa'alah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak akan selesai dari perhitungan, tidak akan selesai dari hisab yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap anak manusia ini. Ia tidak akan diselesaikan perhitungan atas dirinya kecuali akan ditanya, atau kecuali setelah ditanyakan kepadanya tentang umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Ini menunjukkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada kita daripada al-asr tadi, masa, waktu, kesempatan hidup, akan ada pertanyaan yang mengarah kepada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak akan selesai perhitungan hisab seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali akan ditanyakan kepadanya umur yang sudah Allah anugerahkan untuk apa ia habiskan. 60 tahun, 70 tahun yang Allah berikan kepadanya, ia habiskan untuk apa? Ini di antara dalil yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lainnya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in ukhira ajaluhu hatta ballaghahu 60 sana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima udzur dari seorang hamba tatkala ajalnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mencapai 60 tahun. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tidak menerima alasan apapun dari seorang hamba, alasan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan hidup di atas muka bumi mencapai 60 tahun. Karenanya kita sebagai seorang hamba hendaknya merenungkan ini dengan baik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana sebahagian orang-orang kafir nanti di akhirat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala meminta agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesempatan untuk kedua kalinya. Memberi mereka kesempatan untuk kedua kalinya. Karena waktu di dunia dahulu mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Mereka tidak menggunakan kesempatan hidup itu dengan baik. Diberikan umur 60 atau sampai 70 tahun bahkan mungkin lebih, tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beribadah kepadanya, sehingga akhirnya mereka Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam api neraka. Ini orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 36.
setelah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang beriman, yang Allah SWT izinkan kepada mereka untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhiru fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu. Di dalam neraka jahanam mereka disiksa, tapi siksa yang tidak membinasakan sehingga mereka mati. Jadi siksanya tidak siksa yang menyebabkan mereka mati karenanya. La yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan siksa yang diberikan kepada mereka tidak pula yukhaffafu anhum min adzabiha, siksa yang tidak diringankan dari mereka azabnya. Jadi siksa yang tidak membuat mereka mati atau binasa, dan siksa yang tidak diringankan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamutu fiha wala yahya, mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Selalu berada dalam kepedihan, selalu berada di dalam siksaan. Kemudian Allah berfirman, kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Kemudian Allah ceritakan bahwa mereka tatkala disiksa dengan siksa berat seperti ini, mereka yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Apa permohonan dan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Mereka berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, maksudnya dari neraka ini. Kemudian mereka berjanji, niscaya kami akan mengerjakan amal yang salih berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu waktu di dunia. Ya, Allah berikan kepada mereka kesempatan di dunia hidup, namun mereka tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mereka bermaksiat, mereka ingkar kepada Allah SWT, mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah campakkan mereka ke dalam api neraka. Kemudian mereka meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk kedua kalinya. Dan mereka berjanji, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan mengerjakan amal salih berlainan dengan amal perbuatan yang dahulu kami kerjakan. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Artinya, ya fulan, seakan-akan demikian dikatakan oleh Allah, kami dahulu telah memberikan kesempatan yang cukup kepadamu. Yang mana kesempatan hidup yang kami berikan kepadamu, umur yang kami berikan padamu dalam kehidupan dunia, sebenarnya cukup digunakan untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Tapi itu tidak kalian lakukan. Ya, itu tidak kalian lakukan. Kalian tidak beribadah, kalian tidak menjauhi maksiat, kalian ingkar kepadaku. Kesempatan yang telah diberikan tidak kalian gunakan dengan sebaiknya. Padahal kesempatan itu cukup untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Bahkan waja'akumun nadhir. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, datang kepadamu pemberi peringatan. Datang kepadamu pemberi peringatan. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan peringatan adalah nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala,
kitab suci diturunkan oleh Allah SWT. Ini peringatan yang Allah berikan kepada manusia. Sebagian para ulama mengatakan an-nadhir di sini adalah asy-syaib. An-nadhir di sini adalah uban yang ada di kepalamu. Tatkala engkau mencapai umur tertentu, Allah tumbuhkan di rambutmu uban untuk menyadarkanmu, untuk memberikan peringatan padamu bahwa perjalanan yang Allah berikan kepadamu sudah mendekati batas akhir. Sudah hampir finish. Tapi itu juga tidak menyadarkan engkau. Kemudian apa jawaban Allah kepada mereka? Minta diberikan kesempatan. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah adab kami, kata Allah, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa hidupnya kita di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya berpacu dengan waktu yang singkat yang Allah berikan kepada kita. Karenanya hendaknya dalam kehidupan yang seperti ini singkatnya, kita tidak boleh terlena. Kita harus bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh terlena dan kita harus tetap bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dalam apa yang difirmankan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Persiapkanlah perbekalanmu. Walaupun ayat ini pada asalnya turun mengomentari tentang Hujjajul Yaman dahulu, orang-orang yang haji dari negeri Yaman, di mana mereka berangkat melaksanakan ibadah haji tanpa membawa perbekalan. Berangkat haji tanpa membawa perbekalan. Yang penting berangkat. Masalah bekal biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Sehingga tatkala mereka tidak persiapan atau tidak mempersiapkan perbekalan mereka selama keberadaan mereka di Makkah Al-Mukarramah dan di perjalanan, karena manusia ya tentunya butuh memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum dan yang lainnya, sedangkan mereka tidak bawa itu. Akhirnya selama pelaksanaan ibadah mereka selalu meminta bantuan, selalu mereka minta pertolongan. Mungkin bahasanya mungkin meminta-minta. Tapi mereka banggakan apa yang mereka ucapkan ini atau yang mereka lakukan ini. Mereka mengatakan nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dalam pelaksanaan ibadah hendaknya mempersiapkan bekal. Allah berfirman, wa tazawwadu, persiapkanlah bekal kalian, dan fa inna khairaz zadid taqwa, dan sesungguhnya perbekalan yang baik ini dipersiapkan oleh seorang hamba adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya ayat ini turun tentang apa yang kita sebutkan tadi, akan tapi keumuman ayat mengisyaratkan bahwa dalam perjalanan yang singkat menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, kita hendaknya mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Wa tazawwadu, persiapkanlah bekal kamu, kata Allah, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang kita sebutkan tadi bahwa setiap kita hendaknya berjuang semaksimal mungkin untuk memperbanyak bekal ini. Ya. Berjuang semaksimal mungkin untuk memperbanyak bekal ini. Dan jangan pernah seorang pun di antara kita merasa bahwa bekal yang dia persiapkan untuk perjalanan bertemu dengan Allah sudah banyak, belum ada apa-apanya. Coba merenunglah kita ke belakang. Salat yang merupakan amal ibadah terbesar, teragung dalam agama kita. Salat yang Nabi SAW menerima kewajibannya langsung tanpa perantara Jibril alaihissalam. Salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang mungkin kita
berumur, ada yang berumur 30 tahun, ada yang berumur 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun. Lihat ke belakang. Bagaimana salat yang selama ini kita lakukan di hadapan Allah SWT, yang kita berharap semoga itu menjadi bekal utama untuk hari pertemuan kita dengan Allah SWT. Apa yang kita lakukan dalam salat kita? Tentunya setiap kita tahu apa yang dia baca, apa yang dia lakukan dalam salat. Apakah selama ini ia telah melakukannya dengan sebaik mungkin, atau mungkin dia melalaikan ibadah tersebut. Ya. Karenanya jangan kita menyangka bahwa bekal yang kita lakukan atau bekal yang kita persiapkan untuk perjalanan yang tidak lama ini sudah banyak, belum. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan segala macam bentuk kebaikan dalam semua bidang. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita laksanakan dari ketaatan kepada Allah, kita laksanakan. Walaupun hanya melakukan sebuah amal ibadah yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian. Kita tidak perlu pujian orang, kita tidak perlu komentar orang, karena tujuannya adalah kita akan memperbanyak bekal untuk hari pertemuan kita dengan Allah, yang kesempatannya sebagian kita mungkin ada yang sudah sepersekian telah berlalu, tinggal mungkin beberapa waktu lagi ke depan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Berpacu dengan waktu. Karenanya penyakit yang paling banyak menjangkiti kita adalah at-taswif. Ini penyakit yang paling banyak menghinggapi kita. Taswif artinya atau kalimat yang diambil dari kata saufa, ya, menunda-nunda amal saleh, menunda-nunda ketaatan, menunda-nunda kebaikan. Ini banyak menjangkiti kita. Bahkan kita dapati ya, pelajaran dari sejarah memberi pelajaran besar kepada kita bahwa penyakit ini tatkala diderita oleh seseorang, akhirnya menyebabkan penyesalan yang sangat luar biasa. Penyesalan yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya dia dengan penyakit ini, karena sebab penyakit ini, menunda-nunda kebaikan, akhirnya dia tidak mampu melakukan kebaikan yang sudah dia niatkan. Mungkin semua kita pasti sudah mendengar kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat Ansar, bukan dari sahabat biasa. Beliau adalah tokoh besar dari kalangan sahabat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk melakukan perang Tabuk, ya, beliau saat itu berada dalam kondisi yang baik, sehat jasmaninya, tidak sakit. Kemudian dari sisi ekonomi, saat itu kondisi ekonomi beliau sangat baik, tidak sedang kesulitan. Bahkan untuk berangkat beliau memiliki 2 kendaraan, tinggal milih saja. Kalau masalah bekal tidak ada masalah. Banyak para sahabat yang hari itu ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk harus mempersiapkan diri dengan susah payah. Kendaraan tidak punya. Kalaupun ada kendaraan, bekal tidak cukup. Ada yang punya bekal, akan tapi sakit dan sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan kesibukan yang sangat luar biasa di kota Madinah. Namun Ka'ab bin Malik kala itu berpikir, mereka yang sibuk hanya orang-orang yang belum siap saja,
butuh membeli kendaraan, butuh membeli persenjataan, butuh membeli atau mempersiapkan perbekalan. Adapun saya katanya, ini dia mengatakan atau bahasa dirinya, kalau saya ingin berangkat, tinggal saya pilih salah satu di antara kendaraan yang saya punya, saya suruh keluarga saya untuk mempersiapkan bekal, seketika itu saya bisa langsung berangkat. Untuk apa saya persiapan? Tunggu sajalah. Kaum muslimin semakin sibuk, Nabi semakin sibuk, akhirnya persiapan pun selesai, berangkatlah kaum muslimin. Bergerak menuju Tabuk. Sedangkan Ka'ab bin Malik masih berada di rumahnya. Dia mengatakan, kalau yang tadi mengatakan yang sibuk itu adalah orang-orang yang butuh persiapan dalam waktu yang cukup lama, kalau saya tidak, setelah kaum muslimin berangkat, dia berkata pada dirinya, saya bisa saja menyusul mereka, karena rombongan yang berangkat itu jumlahnya sangat besar, 30.000 pasukan. Ini pergerakannya tidak mungkin bisa cepat. Biarlah mereka bergerak dulu, nanti saya akan menyusulnya. Saya akan menyusulnya. Ini saufa, nanti menunda kebaikan. Saya akan menyusul mereka. Dan tatkala terus bergerak, hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dia masih berkata demikian, nanti saya akan cepat memacu kendaraan saya akan susul Rasulullah SAW. Akan tapi itu juga tidak beliau lakukan, sampai akhirnya 1 bulan sudah perjalanan dan Nabi SAW sudah akan kembali ke kota Madinah. Ini penyakit ya, yang banyak terjadi pada kita. Ingin baca Quran nanti, ingin melakukan ibadah nanti saja. Kalau sudah ini saya akan lakukan, kalau sudah dapat ini saya akan lakukan. Padahal para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalaupun apa yang dia inginkan itu telah Allah berikan, belum tentu dia mengamalkannya. Bukankah kita sadar sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kita berpacu dengan waktu? Artinya kita sangat paham dan sadar bahwa hari ini tanggal berapa ini? 22 hari Ahad tahun 2024. Hari Ahad ya, tanggal 22 2024. Ahad tanggal 22 2024 ini sampai kapanpun kalau sudah tenggelam matahari tidak akan pernah kembali kepada kita sampai hari kiamat. Habis. Tidak ada istilah cerita ulangan. Tidak ada istilah cerita ulangan. Karenanya kita sebutkan tadi bahwa tatkala Allah SWT mengawali surat yang sangat agung dan mulia tersebut, Allah SWT mengawalinya dengan wal asr, demi masa, agar kita semua sadar bahwa siang dan malam yang kita lalui dalam kehidupan itu adalah modal terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kalau kita tidak manfaatkan maka dia akan berlalu dan tidak akan mungkin diulang kembali. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau sudah tenggelam matahari tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat, sampai kita mati. Karena kalau seandainya kesempatan kebaikan yang sudah kita niatkan kita tidak lakukan saat itu juga, bisa saja pada waktu berikutnya kita tidak diberikan kemampuan untuk melakukannya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak diingatkan oleh para ulama kita rahimahullah terkait dengan penyakit ini. Menunda-nunda kebaikan sehingga akhirnya waktu itu berlalu sedangkan kita belum melakukan apa-apa. Disebutkan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullahu taala bagaimana mereka mengingatkan akan hal ini. Di antaranya perkataan masyhur,
Dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, hakikat dirimu hanya hitungan hari-hari saja. Setiap berlalu satu hari, maka sebahagian dari dirimu telah hilang. Benar. Ya. Hidup kita ini adalah hanya hitungan waktu saja. 1 menit, 2 menit, 3 menit berlalu sampai 60 menit. Terus berjalan sampai 12 jam. Terus berjalan sampai 24 jam. Habis satu hari, satu malam. Kemudian satu hari satu malam itu bergerak lagi sampai menjadi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Hilang 1 pekan. Dia terus bergerak 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan. Hilang satu bulan. Dia terus bergerak dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Dia terus bergerak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, habis 1 tahun. Begitulah kehidupan ini, sampai akhirnya ceritanya tatkala umur kita sudah 40 tahun, berarti 2/3 dari kesempatan itu sudah hilang. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya bena Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Setiap 1 hari berlalu, maka sebahagian dari dirimu hakikatnya telah berlalu, telah hilang darimu. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalimat yang seperti ini banyak ya. Dari firman Allah yang telah kita bacakan tadi mengingatkan kita tentang anugerah besar ini, kemudian dari sabda-sabda Rasulullah dan penjelasan para ulama sebagaimana yang kita nukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Karena tidak ada orang yang menyadari akan hal ini kecuali semaksimal mungkin dia akan manfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kebaikan. Dia tidak tunda-tunda. Karenanya ada kita lihat ya, dari para ulama atau mungkin sebelumnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana jadwal mungkin bahasa kita daripada kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Apa yang beliau lakukan? Tidak ada dalam kehidupan beliau yang kita tahu dalam sejarah, yang kita baca dalam sejarah beliau, yang beliau itu tidak melakukan sebuah perbuatan kebaikan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi semua kesempatan hidup yang Allah anugerahkan kepada beliau, beliau manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena coba lihat bagaimana Nabi SAW di siang hari atau diawali dari mungkin pagi hari, kemudian sampai zuhur, kemudian dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari ba'da isya sampai subuh. Semua aktivitas adalah hal yang bermanfaat. Sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak." Di akhir ayat Allah berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai ya Muhammad dari melakukan sebuah ibadah, fansab. Sebagian ulama mentafsirkannya, bersiaplah untuk melakukan ibadah berikutnya. Karena tidak ada istirahat sebenarnya dalam kehidupan dunia. Untuk beramal, istirahat kita di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, istirahat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat perjalanan hidup beliau. Semuanya waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada beliau
dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lihat Abu Bakar, lihat Umar bin Khattab, lihat Utsman bin Affan, lihat Ali bin Abi Thalib, lihat sahabat-sahabat yang luar biasa dalam memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Karena mereka sadar bahwa perjalanan itu sangat singkat sekali. Dalam waktu dekat, cepat atau lambat, mereka akan meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'adz berkata, "Al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika wan naharu naqiyyun fala tudannishu bi'athamika." Waktu malam memang cukup panjang kata beliau. Nyaman untuk istirahat. Ya, jangan engkau pendekkan hanya sekedar dengan tidur. Siang hari bersih hakikatnya, akan tapi jangan engkau kotori dengan dosa-dosamu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan ibadah semampu kita dan menjauhi maksiat kepada Allah SWT. Bahkan para ulama kita sama sekali mereka tidak mau menunda yang namanya kebaikan. Disebutkan dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Beliau seorang ulama terkenal ya, hadis, dan tidak ada seorang pun di antara kita kaum muslimin yang tidak kenal beliau. Tatkala beliau hendak tidur di malam hari, beliau teringat tentang sebuah ilmu. Teringat tentang sebuah ilmu. Apa yang beliau lakukan para ikhwah? Tatkala beliau teringat, beliau langsung bangun. Kemudian dia meminta agar lampu dihidupkan. Kemudian beliau menulis. Karena beliau ingat sebuah ilmu, beliau tulis. Kemudian beliau berbaring lagi. Tidak lama kemudian beliau teringat lagi tentang sebuah ilmu, minta untuk dihidupkan lagi lampu, kemudian beliau menulis lagi. Sampai yang melihatnya mengatakan lebih dalam satu malam, beliau bangun dan berbaring lagi sebanyak 20 kali. Ini orang-orang yang tahu bahwa kesempatan yang telah diberikan tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Sehingga dia tulis, teringat dia tulis, teringat dia tulis. Karena dia sadar dan paham bahwa kesempatan yang seperti tidak akan pernah berulang untuk kedua kalinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dalam kesempatan yang tidak begitu panjang yang Allah anugerahkan kepadanya? Pertama, sebelum saya sebutkan satu persatu dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita, ketahui bahwa di antara anugerah besar yang Allah anugerahkan kepada kita umat Islam, sekalipun kesempatan itu tidak panjang apabila dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, akan tapi karunia Allah kepada kita para jamaah, Allah melipat gandakan semua ibadah, satu ibadah, dan memberikan keberkahan pada satu waktu yang kalau seandainya kita memanfaatkannya dengan baik, maka umur panjang yang Allah anugerahkan kepada mereka, yang mereka bisa gunakan untuk ibadah, bisa kita kalahkan dengan poin ini. Memang kita tidak hidup ribuan tahun. Akan tapi kalau kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan misalnya, dan kita mendapatkan ibadah Lailatul Qadar, maka ibadah di Lailatul Qadar, satu ibadah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 80 sekian tahun. Jadi kalau seandainya kita membaca Al-Quran di malam itu, atau kita salat di malam itu, maka ibadah yang kita kerjakan di malam itu nilai pahalanya sama seperti ibadah yang kita kerjakan dengan ibadah yang sama selama kurang lebih 80 sekian tahun. Jadi kalau seandainya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahunnya kita maksimal beribadah di bulan Ramadan, kemudian kita bisa beribadah di Lailatul Qadar selama mungkin kita sebut saja misalnya 20 tahun,
berarti hakikatnya kita sudah diberikan oleh Allah SWT umur kurang lebih berapa? 1600 tahun. Subhanallah. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Ini anugerah Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekalipun kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita, kata Rasulullah, berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur ini, akan tapi ada ibadah-ibadah tertentu yang dilipat gandakan pahalanya, ada waktu-waktu tertentu yang dilipat gandakan pahalanya kalau kita melakukan ibadah di hari itu. Karenanya semaksimal mungkin kita harus beribadah. Dengan apa? Penuhi waktu kita yang pertama, at-tafaqquhu fid din wa hifzul Qur'anil Karim. Belajar agama. Belajar apa? Agama, dan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ini kita habiskan waktu kita untuk ini. Tafaqquh, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi seseorang yang paham tentang agama Allah. Belajar agama. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan jadikan ia paham tentang agamanya. Paham bagaimana salat yang benar, paham bagaimana puasa yang benar, paham bagaimana zakat, paham bagaimana melakukan ibadah haji dan umrah, paham bagaimana melakukan ibadah kepada Allah, maka ini tanda kebaikan Allah berikan kepadanya. Jadi penuhi waktu kita dengan tafaqquh fid din, belajar. Dan belajar agama, mempelajari ilmu syariat, hukumnya apa? Wajib. Jadi setiap para jamaah wajib untuk belajar. Belajar itu tidak mesti dengan satu metode. Belajar ilmu agama Allah bisa dengan membaca. Beli buku, baca. Atau kalau seandainya bisa melakukan dengan yang lainnya, dengan mendengar, dengan melihat, mendengar kajian-kajian yang dibacakan padanya Quran, dibacakan padanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Atau menyaksikan, melihat siaran-siaran atau mungkin video yang di dalamnya dijelaskan Al-Quran, dijelaskan Sunnah Nabi SAW. Atau jika seandainya Allah anugerahkan kepada kita waktu luang, maka hadiri apa? Pengajian-pengajian yang dijelaskan di dalamnya Quran dan Sunnah Nabi SAW. Penuhi waktu kita dengan ini. Tafaqquh fid din wa hifzul Qur'anil Karim, dan berusahalah untuk menghafal apa? Al-Quran, kitab suci Al-Quran, mukjizat terbesar yang Allah SWT turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah kita untuk memahaminya, berusahalah kita untuk mempelajarinya, dan berusahalah kita untuk menghafalnya. Dan merupakan kemuliaan bagi seorang hamba tatkala dadanya dijadikan oleh Allah SWT sebagai sarana, sebagai tempat untuk menyimpan firman-Nya yang mulia. Di dada kita ada sekian surat, di dada kita ada sekian juz. Ini kemuliaan para ikhwah, kemuliaan. Ya, ini kemuliaan. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang Al-Quran tidak bisa menetap di dada kita. Quran adalah mulia, kitab suci. Ya, jangan sampai kitab suci ini tidak mau melekat di dada kita. Setiap kali masuk dia hilang, setiap kali masuk dia hilang. Maka penuhi waktu kita dengan belajar, penuhi waktu kita dengan menghafal Al-Quran. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang kita lakukan hari ini salah satu di antara hal yang luar biasa. Ya, kita hadir di acara ini, ya tentunya banyak kesibukan. Ya, khususnya ada pasar, ya, ada bazar yang tentunya di sana itu apabila kita bandingkan dengan di ruangan ini, mana yang lebih menjanjikan kira-kira? Atau mana yang lebih membuat kita terlena? Tentunya yang di luar. Akan tapi tatkala kita sisihkan sebagian waktu kita
di saat kita belanja, di saat kita sibuk dengan aktivitas di luar, kita sisihkan sebagian waktu kita hadir di ruangan ini untuk belajar, maka ini salah satu di antara hal yang kita sedang memanfaatkan kesempatan singkat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imaratul masajidi wa dzikrullahi azza wa jal. Memakmurkan masjid dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memakmurkan masjid dengan salat. Ya, dengan salat. Mengerjakan salat 5 waktu khususnya di masjid, khususnya bagi kaum lelaki. Kemudian memakmurkan masjid dengan menghadiri kajian-kajian, menghadiri pengajian-pengajian ya yang dilaksanakan di masjid. Ya, yang dilaksanakan di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya kepada kita keutamaan menghadiri ta'lim, menghadiri pengajian di masjid. Dan saya yakin semua kita tahu, semua kita dapat informasi pengajian-pengajian yang dilaksanakan di masjid-masjid di daerah kita masing-masing. Maka kalau saat ini kita dengar ada jadwal pengajian di satu masjid yang dibacakan padanya Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, maka sisihkanlah waktu kita untuk datang demi untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya antar sesama mereka, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Ya, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan membanggakan orang-orang ini di sisi malaikat yang berada di sisinya Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid. Ya, sibukkan diri kita dengan melakukan ibadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedua, setelah memakmurkan masjid, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Allah perintahkan kita untuk memperbanyak zikir kepadanya Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan berzikir. Tentunya semua kita insyaallah paham kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, ya, dan kalimat-kalimat yang sepertinya ini hendaknya selalu kita ucapkan, selalu banyak kita lantunkan dengan lisan kita agar kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita bisa dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Di antaranya juga adalah qadha hawaijil muslimin, menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Artinya jika seandainya ada di antara kita yang melihat saudaranya butuh bantuan, ya, melihat saudaranya butuh pertolongan, maka hendaknya kita melakukan. Ya, hendaknya kita beri pertolongan, hendaknya kita berikan bantuan agar waktu kesempatan hidup yang Allah SWT anugerahkan kepada kita ini bisa dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tatkala kita melihat seorang muslim benar-benar kita yakini, benar-benar terbukti, benar-benar bisa dipastikan butuh bantuan, kita tidak membantunya. Tatkala kita melihat, tatkala kita mengetahui ada saudara kita yang benar-benar butuh bantuan, maka jangan sampai kita bakhil, jangan sampai kita kikir untuk membantunya.
Ya kalau tidak bisa membantunya dengan harta, mungkin bantu dengan saran. Kalau juga tidak bisa, maka minimal bantu dengan doa. Ya minimal doakan mereka agar Allah SWT melapangkan mereka, agar kiranya Allah SWT memberikan kemudahan kepada mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam kehidupan yang singkat ini semua kita harus berusaha memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin agar nantinya tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang kita persiapkan ini banyak sehingga akhirnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Subhanahu wa taala. Terakhir para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebelum kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, sesungguhnya waktu yang Allah anugerahkan yang sudah singkat tadi, hanya 60-70 tahun, itu berlalunya juga tidak kita sadari sangat cepat. Sangat cepat sekali. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khususnya terkait dengan akhir zaman. Khususnya terkait dengan akhir zaman. Di mana waktu di akhir zaman dirasakan semakin cepat. Semakin cepat habis, semakin cepat berlalu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan bahwa kadang-kadang terjadi di akhir zaman nanti, kata Rasulullah SAW, ini di antara tanda hari kiamat, waktu 1 tahun itu berlalu seperti 1 bulan saja. Dan ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, kita merasakan seperti itu. Karena acara kita ini dilaksanakan oleh panitia setiap akhir tahun. Seperti tahun kemarin kita bertemu di tempat ini, Muslim berdedikasi yang ke-6. Ini kita sudah kembali lagi di acara ini, bertemu kembali di Muslim berdedikasi yang ke-7. Sangat cepat sekali waktu itu. Dan kalau seandainya kita tidak menyadari akan hal ini, kiranya kesempatan itu telah berlalu sedangkan kita belum berbuat apa-apa. Kita belum berbuat apa-apa. Karenanya khususnya di masa hidup di akhir zaman seperti ini, kita hendaknya melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, badiru bil amali fitanan qaqita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Nabi bersabda, bersegeralah di dalam melakukan amal-amal saleh sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian yang datangnya itu bagaikan potongan malam. Artinya kegelapan malam, gelapnya malam tatkala datang, maka ia akan meliputi semuanya. Dia akan menutupi semuanya. Maka Nabi SAW perintahkan kita untuk bersegera di dalam melakukan amal saleh sebelum datang fitnah tadi, yang mana fitnah tadi tatkala datang melanda semua manusia, sehingga akhirnya di saat itu kita tidak bisa beramal, di saat itu kita tidak bisa beribadah dengan maksimal. Karenanya sebelum kita berikan kesempatan untuk tanya jawab kepada para jamaah sekalian, khusus kaitan dengan akhir zaman, maka semangat untuk beribadah kepada Allah harusnya semakin baik, harusnya semakin maksimal, karena kita merasakan semakin jauh masa dari masa kenabian mendekat kepada hari akhirat atau hari kiamat, maka kita rasakan waktu itu berlalunya sangat cepat. Waktu itu berlalunya sangat cepat. Ini yang hendak kita ingatkan. Kemudian kita juga ingatkan para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita telah mencapai umur yang kita sebutkan tadi, mungkin 40, 45 atau mungkin sudah 50, maka
semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk fokus beribadah kepada Allah, hendaknya semakin ditingkatkan. Karena waktunya semakin apa? Sedikit. Karenanya dahulu disebutkan penduduk Madinah kalau sudah berusia 40 tahun, mereka akan lebih fokus beribadah kepada Allah. Karena memang kita sadari ya, dalam kehidupan biasanya orang yang sudah berumur 40 tahun mungkin hampir bisa dikatakan 80% daripada cita-citanya sudah tercapai biasanya. Artinya ia sudah punya keluarga, ia sudah punya anak, ia sudah punya harta, ia sudah punya rumah, ia sudah punya hal yang mungkin bisa menjamin kehidupannya ke depan. Makanya tatkala umur kita semakin bertambah, hendaknya kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Namun bukan berarti yang masih muda tidak semangat. Karena waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah di masa muda. Contohlah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ia meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa salat maksimal, bisa baca Quran maksimal, kemudian bisa puasa maksimal. Karena disebutkan salat malamnya itu 1 malam penuh, dari ba'da isya sampai subuh, tidak tidur. Baca Qurannya 1 malam, khatam Quran. Puasanya setiap hari. Maka Nabi SAW arahkan ia kepada sesuatu untuk menurunkan hal itu. Karena ini kalau dilakukan seperti itu, lambat laun dia tidak akan mampu. Tapi dia waktu itu berkata, dan perkataan ini yang hendaknya menjadi motivasi kita kalau kita masih muda. Dia mengatakan, ya Rasulullah, da'ni atamatta'u biquwwati wa syababi. Ya Rasulullah, izinkan saya bersenang-senang dengan kondisi aku masih kuat dan kondisi aku masih muda. Jadi kalau umur kita sudah lanjut, maka hendaknya semangat beribadah kepada Allah semakin ditingkatkan, karena kesempatannya itu semakin menipis, waktu hidup itu semakin singkat. Adapun kalau kita masih muda, karena kondisi masih prima, maka tingkatkan semangat kita beribadah kepada Allah, karena kemampuan, kekuatan tatkala kita masih muda itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan lagi tatkala kita sudah tua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang baik, kesadaran yang sempurna bahwa kesempatan hidup yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kesempatan atau anugerah yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, melakukan ibadah kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan sekedar untuk renungan dan motivasi kita bersama. Dan jika seandainya ada yang perlu antum tanyakan, ya bebas, kita berikan kesempatan pada para jamaah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Sepertinya sudah paham semua, Ustaz. Sudah paham, insyaallah. Langsung. Baik. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua, memudahkan langkah kita untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kebersihan kepada hati kita, sehingga akhirnya kita bisa memahami agama Allah dengan baik dan benar, bisa menghafal Al-Quran dengan baik, bisa melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.